bersama kami dan kita kembali dalam program Smart Business Coaching. Ilmu bisnis anti-krisis di tengah pandemi. Smart Listener ini menjadi salah satu topik yang sangat berguna sekali untuk Anda yang sebagai seorang pengusaha, apalagi yang sudah mengerti mengidentifikasi dirinya sebagai pengusaha kah, pedagang kah, atau bahkan entrepreneur untuk kelas yang paling tinggi. Ini mungkin sangat bagus untuk Anda, apalagi dengan kita menghadirkan seorang narasumber sore hari ini, menjadikan sebuah spirit untuk Anda. Oh, ternyata saya nggak sendirian nih, banyak orang-orang yang ternyata sedang berjuang dan nggak sedikit yang menang gitu ya. Kita awali dengan lagu Hero tadi ya Coach Isan ya. Baik, tapi sebelum ke Pak Oki dulu nih, tadi Coach Isan ada sempat sebut belief system yang benar. Ini yang perlu kita bangun. Itu seperti apa sih Coach? Ya, belief system yang benar adalah hal-hal yang Anda perlu yakini untuk mencapai goals. Ya, dan goals yang Anda sudah targetkan harus bisa tercapai untuk mewujudkan impian. Karena ada orang yang bermimpi tapi ia tidak mau bekerja. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ada orang yang bekerja terus, ya tapi nggak punya visi. Itu namanya mimpi buruk. Mau ke arah mana dia jalan ya? Iya. Ada yang nggak mau kerja dan nggak punya impian, nggak punya pandangan tentang gambaran diri dia ke depan. Itu ngapain itu? Pingsan. Lebih parah lagi itu ya. Nggak hidup, nggak mati. Ya. Nah, yang bagus apa? Orang yang punya visi, orang yang punya impian dan mau mewujudkan visinya dan mau bekerja keras. Nah, sosok yang kita undang ini, beliau awalnya dari inspirator, kemudian sebagai motivator beliau luar biasa, ya, sempat membangun bisnis dan jatuh luar biasa. Nah, kemudian kita ketemu dan akhirnya memang disitulah beliau mengalami transformasi. Tapi sebenarnya yang membawa beliau bertransformasi dengan mudah, ya, mengubah belief sistemnya. Nah, dan belief system nggak bisa berubah kalau masih belum no way out. No way out itu Mbak, nggak ada cara lain untuk bisa tumbuh kecuali dengan metodologi coaching. Nah, dari situ Coach lihat beliau ini sangat cepat, sangat adaptif karena memang sudah melewati tantangan yang luar biasa. Nah, dan ketika beliau oke nih Coach, saya komit mencapai target 10 kali lipat dalam bisnisnya. 10 kali lipat omset itu berapa Mbak? 10 miliar. Ya kan? Tahun lalu beliau mencapai, bisa jadi kurang lebih itu 1 miliar. Nah, tahun depan beliau sudah set goals beliau 10 miliar. 10 kali lipat ya. Nah, dalam perjalanannya akhirnya beliau menemukan ide-ide, karena dalam coaching itu kita mengkurasi, mengsintesa dan mengevaluasi diskusi menjadi sebuah ide-ide yang bisa diwujudkan. Nah, salah satunya ada magang muda miliarder, dan beliau sudah bisa memproduksi para leader-leader sehingga bisnis bisa berjalan ya tanpa beliau harus berada terus di dalamnya. Nah, jadi perlahan tapi pasti ya tim beliau yang beliau bantu ya akhirnya mulai menunjukkan tindakan-tindakan yang oke, ya karena belief sistemnya udah berubah. Ya, mereka kreatif, mereka cepat melakukan dealing dan kesepakatan bisnis lainnya gitu ya. Nah, ini yang Coach seneng banget ya. Yang Coach ajak di Smart FM adalah klien-klien yang coachable, ya nggak semua bisa coachable. Ya, coachable adalah ketika kita di coaching dan kita siap untuk bertumbuh melalui metodologi coaching baca. Itu dia ya, sebagai pengantar mempresentkan Pak Oki nih. Pak Oki, boleh sedikit cerita? Ini sebagai founder dan CEO Magang Muda Miliarder gitu ya. Tadi juga Coach Isan sampaikan, ini gila-gilaan nih. Goalnya tahun depan 10 kali Pak. Ini realistis, terukur ya Pak Oki ya? Iya, realistis dan memang terukur, dan kita juga sudah buat maps-nya. Jadi untuk menuju ke 10 miliar itu mudah, gitu. Asal memang konsepnya jelas, bisa diukur, dan memang jalannya ada. Ini belief systemnya udah on pas posisinya ya. Lagi on. Apalagi yang kita habis sesi coaching kan. Lagi on banget beliau nih, on fire. Tapi Pak Oki boleh sedikit cerita ini bisnisnya di bidang apa nih, bergerak bidang apa gitu ya. Tadi Coach Isan juga ceritakan nggak sedikit ada di titik gitu ya, terjun bebas gitu ya. Mungkin boleh cerita pengalamannya Pak Oki, silakan. Kalau bisnis, hampir semua bisnis saya udah jalanin. Jadi
kalau lamanya saya tuh di dunia entertain, event organize, dan juga dulu anak band, sama dengan coach Sisan juga. Nah, kelas 6 SD saya tuh sudah bantu ibu saya jual peyek, karena waktu kelas 3 SD ayah saya meninggal, dan ibu jadi tulang punggung keluarga, biayain kuliah abang-abang, sekolah, dan juga untuk saya. Nah, waktu itu saya udah ngerti pahitnya nyari uang ya, seperti itu. Nah, SMP saya juga pengen gimana saya butuh sesuatu, tapi saya nggak perlu minta ke ibu saya, karena saya tahu ibu saya susah waktu itu kan, bayarin utang-utang dan segala macam. Nah, jalan satu-satunya adalah hobi saya bermusik. Maka gimana sih musik ini bisa menghasilkan uang? Jadi sebenarnya dari SMP saya tuh udah yang otaknya itu udah mikir nyari uang. SMP, catat tuh SMP. Kita SMP. Ada bahas SMP tadi ya. Iya benar. Jadi ternyata di SMP saya tuh sudah yang berpikir nyari uang gitu. Karena apa? Keinginan saya besar, karena teman-teman saya SMP tuh ada yang dibeliin ini, ada yang ini. Saya nggak bisa karena ya saya nggak ada gitu ya. Tapi saya berpikir aku mau, karena aku mau, aku harus cari uangnya gitu. Nah, akhirnya SMP saya nyari uang dengan jalan kelas 3 SMP, saya nggak kali itu buat kelas 3 SMP saya buat festival band. Festival band waktu itu nama IO-nya Excalibur. Excalibur tuh kalau di karton dulu pedang ya, pedang Excalibur yang bisa menghancurkan apapun. Jadi mindsetnya waktu itu dibuat nama Excalibur adalah aku ini adalah sesuatu yang bisa menghancurkan kemiskinan gitu. Walaupun hari ini aku miskin, tapi dengan pedang ini aku bisa ngantam siapapun gitu waktu itu. Jadi kelas 3 SMP udah buat event festival, dan waktu itu saya ketua panitianya, saya founder acaranya, dan sekretarisnya itu waktu itu abang-abang saya yang umurnya 20 tahun di atas saya. Nah, jadi mereka yang backup gitu, supaya saya nggak ditipu sama supplier dan segala macam gitu. Tapi ide kontennya semua dari saya gitu. Nah, itu SMP. SMA kelas 2 tahun 2002 itu pertama kali saya buat event yang kelasnya nasional. Waktu itu saya undang band ska namanya Jet Coaster. Itu waktu itu Tipex belum ada itu loh. Jadi Jet Coaster kita undang. Belum naik pesawat terbang, karena pesawat terbang masih Garuda waktu itu. Jadi kita ngundangnya naik kapal karena nggak sanggup ya. Dan itu alhamdulillah tumpur 2 juta rupiah. Tahun 2002 udah ngerasakan hutang. Iya. 2 juta. SMA kelas 2 gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman hari ini yang pengen magang muda miliarder atau ngeliat Dr. Oki pengen, ya jangan lihat suksesnya. Mau nggak berproses seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya waktu kelas 2 SMA tuh saya duduk termenung gitu ya. Gimana ngatasin utang ini. Nah, alhamdulillah karena investor waktu itu abang kandung saya, maka dia ngegantiin dulu nih biar mereka bisa pulang, anak-anak Jet Coasternya. Mereka pulang, lalu saya mikir gimana nyari uang lagi. Nah, waktu itu saya bentuk band ya, dan juga kita live di beberapa radio di Kota Medan. Kita buat album indie label, jual kaset, uangnya tuh untuk ngulangin yang 2 juta tadi. Seperti itu ya. Nah, baru sampai kuliah, akhirnya kuliah di kedokteran. Dan kenapa hari ini jadi seorang pebisnis? Ya karena memang jiwa bisnisnya lebih kental seperti itu. Tapi kenapa kuliah di kedokteran? Karena waktu itu mikir, apa sih kuliah yang tamat bisa cepet kaya gitu. Ini real entrepreneur kayak gitu mikirnya. Ini jujur ya. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi dokter, yang hari ini mau kuliah di kedokteran, coba pikir 2 kali deh. Kalau mau kaya bukan jadi dokter. jadi magang muda miliarder. Iya, di magang muda miliarder 1 tahun aja. Kalau jadi dokter kuliahnya 6 tahun, ngambil spesialis 4 tahun 10 tahun. Nggak kaya juga biasanya. Kan gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa yang saya lakukan waktu itu, udah deh kuliah di kedokteran. Nah, waktu itu alhamdulillah rezeki ibu saya waktu itu lagi ada, jadi kita kuliah di kedokteran. Nah, tamat dari dokter, akhirnya balik lagi ke bisnis. Saya cuma 2 tahun berprofesi di dokter. Nah, perjalanan bisnis buat kuliner 3 kali jatuh bangun, fashion jatuh bangun, pokoknya semua bisnis saya jalan gitu ya. Buat si Santola itu, karena dulu kita juga di satu komunitas. Nah, akhirnya saya berpikir di tahun 2019 saya juga nggak pengen bisnis yang ibaratnya hanya trial, tapi saya pengen bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan luar biasa. Tapi yang paling utama sih bagi saya, bagaimana bisnis saya, diri saya bisa berdampak kepada banyak orang. Nah, di mau bisnis saya memperbaikin, ngebengkelin identitas baru. Jadi dari tahun 2013 sampai 2018 kita itu profesinya di dunia training. Jadi kalau boleh dibilang bahasa awamnya orang tahu mungkin motivator ya. Jadi Dr. Oki itu seorang motivator yang keliling Indonesia dan perusahaannya.
dan beberapa perusahaan kita ngisi di beberapa corporate, Pertamina, BNI dan segala macam, Alfamart dan saya keliling buat program event di 1000 kampus Indonesia dan 1000 SMA. Dan Hong Kong jangan lupa. Dan juga sempat jauh ya. diisi sampai di Hong Kong. Iya. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dampaknya mereka terdampak tapi hanya termotivasi. Tapi tidak bisa membuat mereka menjadi orang yang bisa berkontribusi yang besar untuk keadaan umat yang hari ini mungkin dibutuhkan para miliarder soleh yang bisa membantu banyak umat yang sedang membutuhkan mereka hari ini. Akhirnya Coach Ihsan bilang, Dr. Oki, kalau dampaknya hanya membuat orang terinspirasi, banyak sih yang bisa menginspirasi orang. Tapi di challenge, bisa nggak dampaknya itu ngebuat orang bisa bertumbuh menjadi lebih hebat sama seperti Dr. Oki. Jadi ciptakan Dr. Oki berikutnya ya, seperti itu. Nah, akhirnya program yang sedang dibuat Coach Ihsan ke Dr. Oki itu menjadi visinya Dr. Oki dan sebenarnya itu maunya. Jadi 2 tahun yang lalu ya, kalau kita flashback ya, connecting the dot ya, kalau kita balik lagi ke titik-titik belakang, sintesis ya. 2 tahun yang lalu saya tuh diri namanya Yatim CEO. Yatim CEO itu berkaca dari waktu saya anak yatim, dan saya ngelihat di panti-panti asuhan ataupun anak yatim pada umumnya, semua anak yatim itu kan dalam keadaan yang duka ya. Artinya nggak punya ayah, nggak ada yang bisa biayain, nggak punya tempat yang bisa menyokong dia gitu. Tapi kenapa sih Dr. Oki dari kelas 3 SD anak yatim tapi hari ini bisa buktiin jadi miliarder, jadi dokter gitu ya. Jadi pengen Yatim CEO itu menjadi sebuah wadah yang bisa memfasilitasi anak-anak yatim supaya mereka menolak lemah, menolak untuk kalah di dunia ini dan menolak untuk gagal menjadi orang miskin, seperti itu. Itu, dan program itu kita buat waktu itu kita kerjasama sama beberapa panti asuhan. Jadi kita kasih ilmu-ilmu CEO, ilmu-ilmu bisnis sama anak-anak yatim yang udah kita filter. Dan alhamdulillah hari ini ada yang menjadi beberapa manajer di perusahaan-perusahaan besar di Medan, seperti itu. Ada 3 orang lah ya. Nah, cuman rasa saya itu nggak cukup. Saya pengen gebrakan yang lebih besar. Saya pengen targetnya di tahun 2025 ada 1000 miliarder yang saya hadirkan. Ketika Indonesia membutuhkan uang 1 triliun, kami siap berkontribusi tanpa meminta apapun di negeri. Gitu. Itu dreamnya. Dreamnya 2025 harus tercipta 1000 miliarder di Indonesia. Ya, seperti itu. Luar biasa Coach ya. Ini dari ngomongnya aja Pak Oki semangat banget nih. Beliau ini luar biasa spiritnya ya, karena punya mentality hero. Nah, dan itu tidak terjadi tiba-tiba ya Coach ya. Karena memang terbentuk oleh waktu ya. Dari SMP udah terbiasa gitu ya. Jiwa petarungnya gitu ya. Bukan meladan waktu itu ya Pak Oki ya. Ini saya gemes nih. Pisau tadi ya? Apa itu perisai? Excalibur. Excalibur itu. Jadi Excalibur tuh waktu saya baca sejarahnya, kenapa nama IO-nya dulu Excalibur? Karena waktu saya baca itu pedang yang memang nggak terkalahkan dari zaman dulu, Excalibur gitu ya. Jadi saya cari deh itu. Ya, dan ternyata ada yang pernah bicara waktu itu, ternyata pedang Excalibur itu berbahan nanoteknologi yang hari ini dikembangkan Jepang. Jadi pedang Excalibur tuh dalam sejarahnya ternyata baru tahunnya berapa tahun yang lalu ya. Ternyata kenapa dia hebat, karena dia itu berbahan nanoteknologi dan itu yang hari ini dikembangkan Jepang untuk dipakai ya. Sekarang dia untuk untuk mobil, supaya mobil anti baret, pakai nanoteknologi itu, nanokeramik gitu ya, seperti itu gitu. Jadi memang ditempa mentalnya itu untuk menolak lemah gitu. Sama kayak dulu misalkan kalau diputusin pacar, wah udah bilang tunggu ya gitu. Dan ternyata benar gitu ya, tunggu ya, minta balik semuanya. Karena semakin disakitin akan semakin jadi gitu, seperti itu. Itu tidak menjadikan sebuah kelemahan ya. Iya, quotes-nya adalah biarlah luka hari ini agar tak ada luka di esok hari. Jangan takut sama luka ya Pak Oki. Love your pain katanya, cintai sakitmu. Oke, Coach Ihsan nanti mungkin boleh sedikit kasih pandangan ya sama perjalanannya, karena akhirnya di tengah perjalanan lebam-lebam itu Pak Oki ketemu sama Coach Ihsan yang membuatnya oh iya, kenapa saya nggak menciptakan Oki-Oki yang lain gitu ya. Itu idenya gitu ya. Ketika ketemu sama Coach Ihsan. Tapi kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya. Usai jeda tetap bersama kami.